Belajar dari wajah Nusaibah, seorang muslim menjaga gerbang gereja makam kudus di kota tua Yerusalem, di mana sejarah berpuluh tahun terukir di setiap batu dan dinding. Terdapat sebuah tempat yang dianggap suci oleh jutaan manusia di seluruh dunia, gereja makam kudus. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, mengapa kunci gerbang utama tempat ibadah umat Kristen yang paling bersejarah ini justru dipegang dan dijaga oleh sebuah keluarga muslim? Cerita ini bermula sejak abad ke-12, sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun selama lebih dari 800 tahun. Keluarga Nusaibah adalah keluarga yang dipercaya memegang amanah tersebut. Setiap pagi seorang muslim datang membuka gerbang besar gereja itu. Di setiap sore, dialah yang menguncinya kembali. Wajah Nusaibah, salah satu pemegang kunci, pernah berkata dengan tenang, "Saya tidak melihat ini sebagai pekerjaan. Saya melihat ini sebagai pesan bahwa di tanah ini Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Saya melayani tempat ini bukan karena saya Kristen, tapi karena saya manusia yang menghormati kepercayaan orang lain." Bayangkanlah seorang yang bersujud kepada Allah di masjid, namun tangannya yang membuka jalan bagi saudara-saudaranya untuk berdoa di gereja. Ia tidak melihat perbedaan ritual. Ia hanya melihat satu hal, rumah Tuhan. Ia tahu bahwa di dalam sana orang-orang menangis karena dosa, berdoa, memohon kekuatan, dan mencari kedamaian jiwa. Sama seperti saat ia berdiri menghadap kiblat, ia mengerti bahwa tujuan akhir dari semua ibadah kita adalah satu, mencari wajah Tuhan dan belajar menjadi manusia yang baik. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa angkuh, hanya ada rasa saling percaya yang kokoh. Bagi keluarga Nusaibah, memegang kunci itu bukan simbol kekuasaan, melainkan simbol pelayanan. Ia adalah bukti nyata bahwa iman yang sejati justru membuat hati menjadi lebih lembut, bukan menjadi tembok yang keras. Pesan untuk kita di Indonesia, kisah Wajah dan keluarganya adalah cermin yang sangat indah bagi kita di Indonesia. Seringkali kita terjebak dalam perbedaan tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling suci, dan membesar-besarkan perbedaan ritual hingga menciptakan tembok pemisah. Kita menjadi sombong dengan dogma masing-masing, seolah-olah kasih Tuhan itu hanya milik sekelompok kita sendiri. Padahal Tuhan mendesain hati manusia untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Seperti muslim di Yerusalem yang dengan bangga menjaga rumah ibadah Kristen, marilah kita belajar bahwa menghormati rumah ibadah orang lain adalah cara kita memuliakan Tuhan yang sama. Perbedaan cara beribadah bukan alasan untuk permusuhan. Justru itu bukti kebesaran Tuhan yang menyediakan banyak jalan bagi manusia untuk kembali kepadanya. Kasih tidak mengenal label agama. Kasih adalah bahasa universal yang dimengerti oleh setiap hati yang bersih. Mari kita robohkan tembok keangkuhan itu. Mari kita jadikan perbedaan sebagai warna yang indah, bukan alasan untuk
perpecahan. Karena pada akhirnya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sedang berjalan pulang saling bergandengan tangan.